Apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum interview? Ini dia jawabannya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Samuel. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan satu hal yang menarik seputar dunia pekerjaan, ya. Salam pekerja keras buat kita semua. Di sini saya akan membagikan tentang persiapan apa saja yang perlu kita lakukan sebelum yang namanya interview atau wawancara. Nah, ini mungkin saya akan khususkan ya pembahasan kali ini. Yang pertama teruntuk teman-teman yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah teruntuk teman-teman yang merasa sudah memberikan surat lamaran kerja dan berharap akan diinterview. Kemudian yang ketiga adalah buat teman-teman yang pengen menambah wawasan seputar dunia pekerjaan. Dan selebihnya buat teman-teman yang pengen ya lihat-lihat saja gitu ya. Dan barangkali kalau teman-teman juga tidak membutuhkan, teman-teman bisa skip. Tapi kalau teman-teman merasa ini adalah hal yang bermanfaat, teman-teman boleh tonton sampai selesai. Ya, oke, sebelum kita lanjut juga, teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini, di like juga. Apabila nanti teman-teman punya pertanyaan seputar pekerjaan, dunia pekerjaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab semampu dan sebisa saya, ya, sesuai dengan pengalaman saya juga, teman-teman. Oke, kembali dengan pembahasan intinya, teman-teman. Pembahasan pokok kita yaitu apa saja yang perlu kita prepare ketika atau sebelum interview, sebelum wawancara. Nah, kenapa saya pengen angkat judul ini? Karena saya rasa ini adalah hal yang penting dan menarik juga untuk kita bahas. Kenapa? Karena berbicara tentang interview, berbicara tentang wawancara, ini merupakan titik di mana kita akan diseleksi benar-benar, teman-teman. Ya, kita akan diseleksi benar-benar. Karena kenapa? Karena pernyataan di mana kita dikatakan diterima di suatu perusahaan, dan di perusahaan manapun itu bisa dikatakan kita diterima harus ketika sudah melewati yang namanya wawancara atau interview. Nah, artinya bahwa interview ini adalah bagian yang sangat penting ketika kita melamar pekerjaan. Dan hasil dari interview ini juga sangat berpengaruh akan pernyataan kita diterima atau tidak pada perusahaan tersebut. Makanya kita harus memaksimalkan hasil interview itu sendiri. Kenapa? Karena sekalipun kita sudah mengerjakan 100% benar semua jawaban tes, ya, tes pertama, ya, baik itu pilihan ganda ataupun isian ketika kita melamar, ataupun selengkap apapun juga data kita sudah kirim ke tim perusahaan. Tapi kalau hasil interview kita itu tidak maksimal, itu sangat mempengaruhi kita diterima atau tidak. Karena kalau hasil interview kita itu buruk, maka bisa jadi nilai-nilai kita tadi yang bagus, data-data kita yang lengkap, itu akan patah, teman-teman. Dan otomatis kita akan gagal, tidak akan masuk ke tahap berikutnya, atau kita bisa dikatakan akan berhenti sampai di situ ketika hasil interview kita itu buruk. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita memaksimalkannya? Kita harus prepare diri kita harus persiapkan diri kita. Oke, itu sebabnya saya pengen sampaikan ini, saya pengen bagikan ini, karena ini juga sesuai dengan pengalaman saya dari beberapa perusahaan yang telah saya berikan surat lamaran, baik di tempat kerja yang memang saya sudah bekerja di sana, maupun di tempat kerja yang dimana hanya sampai di titik di interview. Nah, saya sudah rangkum semua, saya sudah simpulkan semua, dan ternyata
ini yang harus kita prepare, ya. Saya tidak diterima di perusahaan ini karena prepare saya tidak maksimal. Dan saya diterima di perusahaan ini karena saya merasa mungkin ini sudah cukup untuk persiapan saya, sehingga saya bisa diterima gitu. Dan ini saya pengen bagikan. Nah, apa saja yang perlu kita prepare teman-teman, apa saja yang perlu kita persiapkan, itu yang pertama, saya kasih 3 poin. Itu yang pertama adalah prepare bahasa. Nah, prepare bahasa yang saya maksudkan itu, ini bukan tentang language, ya. Ini bukan tentang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, enggak. Tapi saya pakai kalimat saya sendiri. Prepare bahasa itu seperti kita mempersiapkan ucapan kita sebelum kita di interview. Kita mempersiapkan seperti apa nanti bahasa yang sopan ketika kita menghadapi si HRD. Kita harus berpikir, kira-kira nanti kalau HRD ini bertanya seperti ini, nanti saya akan jawab seperti apa gitu. Jadi kita harus persiapkan itu dari rumah teman-teman. Kita persiapkan, kita harus berpikir dan mempersiapkan ucapan-ucapan kita juga gitu. Ya, bukan berarti memang harus dihafal semua, karena saya rasa memang tidak akan digunakan sepenuhnya nanti bahasa-bahasa itu, kalimat-kalimat yang kita akan siapkan itu, karena akan ngeblank juga nantinya. Tapi setidaknya itu akan membantu kita ketika interview teman-teman. Ya, kita persiapkan kata-katanya, kalimatnya seperti apa, kalimat yang bagus dari rumah. Seandainya HRD ini nanti bertanya seperti ini, kita jawabnya seperti ini. Sehingga kita ketika ditanya HRD itu, maka kita tidak akan menjawab dengan gegabah, kita tidak akan belak-belakan, kita tidak gugup, karena kita sudah prepare, karena kita sudah persiapkan teman-teman. Oke, itu yang pertama. Kenapa saya katakan demikian? Karena HRD juga akan menilai cara berbahasa kita teman-teman, tata bahasa kita, itu semua dinilai oleh HRD. Dan itu adalah poin penting bagi HRD untuk memberikan poin bagi kita, ya. Dan itu adalah nilai yang sangat penting. Bagaimana cara kita untuk berbicara, seperti apa, apakah putus-putus, apakah terbata-bata. Nah, kita harus latih semua itu. Itu sebabnya yang perlu kita benahi sekarang yaitu public speaking kita. Karena si HRD akan menilai itu teman-teman. Kita persiapkan public speaking kita itu seperti apa. Ya, karena itu sangat berpengaruh gitu. Kalau teman-teman adalah orang yang introvert terus memberikan surat lamaran, nah, teman-teman yang namanya introvert ini, ya, saya berikan satu positive thinking. Orang yang jarang ngobrol dengan orang lain, jarang komunikasi, dan mungkin ini membuat kita kurang bahasa, kurang kosakata. Nah, saya sarankan teman-teman, mungkin kalau belum terlatih untuk bicara banyak gitu, teman-teman bisa latih di rumah, latih sekarang. Coba ngomong di depan kaca, depan cermin, ngomong sama diri sendiri. Kita harus positive thinking di sini, ya, karena kita tujuannya pengen diterima nih di satu perusahaan. Maka kita harus latih diri kita, public speaking kita itu bagus, sehingga HRD menilai bahwa kita ini orang yang memang pandai berkomunikasi. Karena dalam di perusahaan manapun, apalagi yang namanya perusahaan yang menghadapi customer, perusahaan itu meminta, bahkan menuntut karyawannya itu bisa atau jago untuk melayani customer. Satu-satunya dalam hal berkomunikasi. Jadi dia akan, ketika wawancara, dia akan menilai, HRD ini akan menilai ini public speaking si karyawan ini, si kandidat ini bisa nggak kepake gitu. Jadi kita harus latih ini. Kalau kita orang introvert, latih bahasa kita. Ngomong sama diri sendiri dulu, ayo latih bahasanya sehingga lancar-lancar, tidak terputus-putus, tidak terbata-bata. Nyampe di wawancara, HRD menilai, wah ini bagus, cocok ini, bisa menghadapi customer nih seperti ini. Ketika ada komplain, dia bisa hadapi. Itu intinya. Oke, lanjut ke bagian yang kedua. Prepare yang kedua apa? Itu prepare fisik. Prepare fisik yang saya artikan ini bukan kita harus gemuk, bukan harus punya otot untuk kita perlihatkan, bukan. Tapi prepare fisik ini adalah bagaimana kesiapan tubuh kita ketika mau interview teman-teman. Ya, artinya sebelum kita interview, maka
kita minum air putih dulu. Sebelum masuk ruangan wawancara, kita minum air putih dulu teman-teman. Ya, ini ketika udah mau interview ya, kita minum air mineral dulu sehingga kita segar gitu, fresh. Mungkin ini terlihat sepele ya, tapi saya rasa ini adalah hal yang sangat berpengaruh, mempengaruhi keadaan kita ketika di ruangan wawancara nantinya. Kalau kita minum air, itu akan membantu kita menetralisasi tubuh kita gitu, sehingga ketika ada pertanyaan maka kita bisa terima gitu ya, tidak shock gitu, tidak kaget, tubuh kita ini sudah siap terima gitu. Dan kenapa saya katakan kalau kita tidak minum air, maka kita bisa saja dehidrasi di ruang pekerjaan. Apalagi kita bertemu dengan HRD yang galak-galak, mukanya galak-galak teman-teman, kita bisa langsung blank seketika. Nah itu sebabnya air mineral kita harus isi dulu, kita minum dulu ya. Mungkin ini hal sepele ya, tapi ini juga berpengaruh. Terus kita jangan juga sampai kebelet juga ya, jangan terlalu banyak minum juga, akhirnya kebelet pada saat interview. Itu hal yang sangat fatal juga ya, akan minus pasti nilainya. Nah kemudian prepare fisik seperti apa lagi teman-teman, yaitu usahakan kalau kita tahu bahwa kita adalah orang yang suka tantrum gitu ya, persiapkan diri dulu, tarik nafas sebelum masuk di interview, sebelum masuk pintu interview, tarik nafas dulu. Tapi jangan terlalu nampak kali gitu, nanti dipikir kamu lagi olahraga, enggak. Tapi mempersiapkan diri. Oke, bentar lagi giliran saya nih, maka saya harus tarik nafas. Oke, giliran dipanggil namanya, masuk, udah siap nih, tubuh udah segar gitu, udah siap menerima semua kenyataan. Kan siap menerima setiap pertanyaan dari sang HRD. Oke, mungkin itu bagian fisik, nggak terlalu panjang ceritanya. Tapi yang ketiga nih, poin ketiga, ini penting juga ya. Apa yang perlu kita prepare? Yang ketiga adalah prepare mental. Kenapa saya katakan prepare mental? Karena ini yang akan diuji oleh seorang HRD gitu ya. Ketika dia sudah menanyakan tentang apapun itu tentang kita, dia menilai semua itu dari segi bahasa kita dan dari kesiapan fisik kita juga, dari kondisi kita. Dia nilai keduanya itu. Dan yang ketiga adalah dia nilai mental kita teman-teman. Karena kenapa? Dia akan menguji sejauh mana kita niat untuk bekerja. Dan itu sebabnya kita harus persiapkan mental kita teman-teman. Karena ada satu titik di mana HRD itu akan menjebak, memberikan satu pertanyaan jebakan yang dimana itu tujuannya untuk menjebak atau menguji mental kita ya, menguji mental kita. Contohnya nih, saya kasih contoh ya, dan mungkin ini adalah pertanyaan yang paling menjebak, dan ini membuat orang banyak gagal nih pada saat interview. Dan teman-teman harus tahu ini pertanyaan yang gini, baik, saya ingin tanyakan satu hal. Seandainya kamu tidak diterima di perusahaan ini, apa yang akan kamu lakukan? Oke, kalau kita nggak ada persiapan mental ya, ketika dilontarkan pertanyaan seperti itu, saya rasa kita akan gugup dan blank gitu ya. Kita berpikir negatif gitu ya. Kita rasa ini udah mengarahkan pada hal dimana kita ini udah siap-siap nggak diterima gitu. Waduh, apa ada yang salah di diri kita gitu kan. Kita pasti akan overthinking tentang hal. Kalau udah ditanyain kalau kamu sekiranya tidak diterima gitu, kita akan blank. Nah, itu sebenarnya pertanyaan menjebak ya. Dan itu kita harus bisa kasih jawaban yang tepat kepada HRD itu, supaya HRD itu bisa menilai kita itu berkualitas. Nah, seandainya kita akan jawabnya seperti ini. Kalau saya tidak diterima dari perusahaan ini, maka saya akan mencari pekerjaan lain, dan bla bla bla. Saya, apalagi kalau ngomongnya kayak gini, saya tidak akan makan minum 3 hari 3 malam. Oke, terlalu over sih. Tapi mungkin kira-kira jawaban-jawaban yang tidak kritis, jawaban-jawaban yang tidak tepat itu akan dinilai oleh HRD.
Karena kenapa? Saya pernah mengalami hal ini, teman-teman. Saya pernah menerima pertanyaan ini, ya. Dan memang pada akhirnya saya nggak diterima di perusahaan itu. Karena saya nggak tahu cara jawabnya gitu. So, ini kok gila men, kita ditanyain hal yang di luar dugaan kita, kok seolah-olah kita nggak diterima lagi. Nah, seperti apa contohnya jawabannya? Saya kasih tahu nih kisi-kisinya buat teman-teman. Seandainya teman-teman melamar, nanti ditanyakan hal ini, teman-teman bisa jawab gini. Kalau HRD-nya ngomong gini, baik, seandainya kamu tidak diterima di perusahaan ini, kamu akan melakukan apa? Nah, kalau saya secara pribadi memberikan jawaban seperti ini. Baik Pak, kalau seandainya saya tidak diterima di perusahaan ini, maka saya akan terus melakukan yang terbaik. Saya akan terus mencoba memperbaiki setiap kekurangan saya, memperbaiki apa yang menjadi kelemahan saya, dan saya akan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Nah, mungkin jawaban-jawaban seperti itu yang akan dianggap serius oleh HRD, dan dia akan menilai bahwa ternyata si kandidat ini dia memang benar-benar serius, ya, dia benar-benar memaksimalkan niatnya untuk bekerja. Oke, jadi mungkin poin-poin seperti itu yang akan dinilai oleh HRD. Maka kita harus persiapkan itu, prepare itu. Ada 3 hal tadi. Yang pertama adalah prepare bahasa, yang kedua prepare fisik, dan ketiga prepare mental. Ketika tiga-tiganya ini sudah dipersiapkan teman-teman, maka bisa saya katakan hasil dari interview kita itu akan maksimal, ya. Saya nggak katakan 100%, itu kembali ke kualifikasi diri kita masing-masing, kualifikasi dari teman-teman sekalian. Tetapi setidaknya ini akan membantu kita. Ketika kita persiapkan tiga-tiganya ini, saya akan katakan bahwa teman-teman bisa memaksimalkan hasil interview pada saat itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Ini juga sudah cukup lama waktunya, ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini, melihat video ini. Apabila punya pertanyaan nanti bisa ditanyakannya di kolom komentar, ataupun juga bisa di chat di WA saya, ya. Kalau punya pertanyaan privasi gitu, ya, yang merasa malu untuk sampaikan ke publik, bisa nanti di WA kan saja juga. Saya akan cantumkan nomornya di deskripsi. Oke teman-teman, tetap semangat ya buat teman-teman yang sudah memberikan surat lamaran di perusahaan manapun itu. Saya berdoa, saya berharap teman-teman bisa diterima dan hasil interview teman-teman bisa maksimal. Oke, salam pekerja keras. Tunggu saya di video berikutnya. Saya pengen bagikan ini apa saja pertanyaan HRD ketika interview. Nah, saya akan bahas di video berikutnya. Apa saja pertanyaan HRD ketika interview. Tunggu saya di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Salam pekerja keras. Oke.